Liga Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Memenangkan 2 pertandingan Liga terakhir mereka dan 3 pertandingan terakhir di semua kompetisi tidak dapat disangkal merupakan hal yang positif bagi Inter. Namun menurut pandangan Corriere, ini masih bukan tim yang mendominasi Liga Utama Italia musim lalu. Nerazzurri yang tampak selalu menang setiap akhir pekan. Itu adalah bukti keseimbangan tim yang sesungguhnya. Inter memiliki lini serang yang produktif seperti di Serie A, tetapi itu tidak mengorbankan lini pertahanan, di mana mereka kebobolan paling sedikit dan mencatatkan clean sheet terbanyak. Musim ini di sektor pertahanan, Inter masih berusaha menemukan pijakan mereka musim ini. Nerazzurri telah kebobolan 2 gol di masing-masing 3 pertandingan terakhir mereka. Itu tidak akan berkelanjutan jika Inter ingin mengulangi performa musim lalu. Inter harus memperketat pertahanan jika mereka ingin mempertahankan kemenangan beruntun lebih dari 2 atau 3 pertandingan. Hal ini dibenarkan oleh gelandang Inter Henrikh Mkhitaryan bahwa Inter harus melakukan perbaikan di pertahanan, terutama karena musim ini persaingan Scudetto lebih sulit. Kami harus bertahan bersama, ujar mantan gelandang Arsenal setelah kemenangan atas Torino. Kami kebobolan banyak gol saat ini, kami dapat meningkatkan aspek itu selama jeda. Kami sadar bahwa kami tidak boleh terus bermain seperti ini dalam bertahan. Kami berusaha untuk meningkatkannya. Mempertahankan gelar Serie A musim ini tidak mudah, karena banyak tim yang telah memperkuat diri. Ini akan menjadi musim yang sangat sulit. Penyerang Inter Milan Marcus Thuram semakin berkembang menjadi sosok dengan insting mematikan pada musim ini. Hal ini disorot surat kabar asal Milano Gazzetta dello Sport seperti dilansir FC Internews, bahwa Thuram menunjukkan betapa mematikan instingnya dalam membobol gawang dengan mencetak hat-trick saat kemenangan atas Torino dengan skor 3-2 di pekan ke-7 Serie A. Di musim lalu, pemain Prancis itu beradaptasi dengan sangat cepat dengan formasi 3-5-2 Inter dan menemukan chemistry yang bagus dengan kapten Nerazzurri, Lautaro Martinez di lini serang. Namun Thuram tidak terlalu produktif. Sebaliknya, ia menghadirkan kombinasi assist dan gol serta manuver-manuvernya di lini depan. Namun di musim ini Thuram semakin menjadi ancaman mematikan bagi pertahanan lawan. Pemain berusia 27 tahun itu juga menunjukkan kehadiran yang lebih tajam di area penalti. 3 gol yang ia cetak ke gawang Torino menjadi bukti betapa Thuram telah menjadi penyerang sejati. Hat-trick ini merupakan yang kedua bagi Thuram dalam karirnya. Hat-trick pertama pemain internasional Prancis itu dicetak saat memperkuat laba di pertandingan Piala Jerman melawan Oberhausen yang dimenangkan laba dengan skor 9-1. Kali ini Thuram berhasil mencetak hat-trick melawan tim yang jauh lebih tangguh. Ini adalah bukti betapa Thuram yang dulunya lebih dikenal sebagai pemain sayap telah berubah menjadi pencetak gol sejati. Sejauh musim ini ia telah mengoleksi 7 gol setelah 7 putaran. Thuram kini berada di posisi teratas dalam daftar top skor sementara Serie A bersama striker Atalanta Retegui yang juga telah mengoleksi 7 gol. Seperti dilansir Opta di X, itu adalah hat-trick kedua Thuram di 5 liga top Eropa. Pemain internasional Prancis itu sebelumnya telah mencetak 3 gol untuk Borussia Mönchengladbach,
dalam pertandingan melawan Oberhausen di DFB Pokal Jerman pada tahun 2022. 2 dari 3 gol Thuram melawan Torino dicetak dengan sundulan dan ini juga menjadi tonggak sejarah bagi pemain berusia 27 tahun itu karena satu-satunya pemain Inter yang melakukan hal yang sama di masa lalu adalah Icardi pada November 2017 melawan Atalanta. Istirahat 4,5 hari diberikan Simone Inzaghi setelah kemenangan 3-2 melawan Torino. Menjadi kemenangan yang kedua berturut-turut di Liga dan kemenangan ketiga berturut-turut dalam sepekan. Sang pelatih memutuskan untuk menghargai para pemainnya dengan cara ini. Setidaknya mereka yang tidak masuk tim nasional dapat menikmati waktu libur bersama keluarganya dan akan mulai kembali berlatih pada Rabu sore seperti yang dipastikan oleh FC Internews. Sambil menunggu siapa saja nama-nama lainnya, bursa transfer Inter memantau dan terus mencermati penampilan Jonathan David, penyerang Lille, yang akan habis masa berlakunya pada Juni 2025 dan bisa menjadi peluang transfer nyata. Meski ada persaingan dari banyak klub seperti Juventus, Milan, dan Barcelona. Konfirmasi lebih lanjut mengenai kemungkinan situasi terkait sang pemain seperti yang juga dilaporkan oleh situs Sport Mediaset. Manajer Nerazzurri telah memulai kontak dengan rombongan agen striker Lille asal Kanada tersebut untuk pembelian dengan status bebas transfer. Satu hal yang bisa menjadi penghalang Inter adalah gaji dan komisi agennya. Selain itu, Barcelona dan Newcastle juga tertarik padanya, tim yang pastinya mempunyai finansial yang lebih baik. Marotta dan Ausilio mengetahui hal ini, namun mereka bertujuan untuk menjadi yang terdepan dalam persaingan. Dari perubahan spanduk hingga penjualan tiket, kehadiran Curva Nord di pertandingan Inter akan berbeda setelah diguncang skandal. Demikian menurut laporan dari surat kabar Gazzetta dello Sport. Sumber ini menyatakan setidaknya untuk saat ini, Nord hanya akan mengibarkan satu spanduk. Spanduk ini akan berisi slogan, sejak 1969, bangga, bersatu, tidak pernah jinak. Namun spanduk subkelompok ultra seperti Boys, Brigade, dan Viking akan hilang, setidaknya untuk saat ini. Kemudian ada masalah penjualan tiket. Dugaan praktik penjualan tiket ilegal menjadi inti tuduhan terhadap Nord. Kabarnya, Nord pernah bernegosiasi dengan Inter untuk pembelian tiket massal. Namun hal ini tidak akan terjadi lagi. Sebagai tanggapan atas skandal terbaru ini, mulai sekarang para ultras di Tribun Curva Nord harus membeli tiket secara individual dan transparan.